Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bukti merindukan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, kita diciptakan dengan satu kondisi, dengan satu keadaan di mana kita tidak akan mungkin dipuaskan kecuali Allah sendiri yang mengisi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau ada manusia yang berjuang untuk mendapatkan meraih perkara dunia. Misalnya mereka berjuang untuk mendapatkan kesuksesan, tapi mereka tidak pernah puas dengan kesuksesan yang mereka raih peroleh. Mereka berjuang untuk mendapatkan fasilitas, materi, kekayaan, dan sebagainya, tapi mereka juga tidak akan pernah puas dengan segala yang mereka capai. Bahkan manusia mencari kenikmatan melalui dosa, tetapi mereka juga tidak akan pernah puas melalui kenikmatan yang bisa mereka peroleh dengan hidup dalam dosa. Karena memang manusia diciptakan dengan satu keadaan di mana ada satu ruang di dalam kehidupan mereka, yang ruangan itu tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Manusia diciptakan demikian. Itu sebabnya manusia tidak akan pernah puas kecuali Tuhan sendiri yang mengisi kehidupannya. Itu sebabnya juga saudara, bahwa seharusnya setiap manusia, saya dan saudara, harus merindukan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dipuaskan, supaya kita dipenuhi, karena hanya Dia yang bisa memenuhi kehidupan kita. Saat ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam kita menjalani hidup kita, apakah kita rindu akan Tuhan? Ataukah kita sibuk dengan perkara dunia dan melupakan Tuhan, padahal hanya Dia yang bisa mengisi kehidupan kita? Malam hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan
Bagaimana kita merindukan Tuhan dan apa buktinya kita merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena kalau kita tidak hidup merindukan Tuhan, hidup kita akan sia-sia, hidup kita akan hampa, hidup kita akan berlalu tanpa arti, saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang rindu dan haus akan Tuhan, dan setiap kita mengalami kepuasan, dipenuhi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga gampang saudara untuk memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Di tanah sungai Yordan dan di pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Bani Korah, di mana di dalam Mazmurnya ini pemazmur menegaskan bahwa dia mengalami satu kondisi yang tertekan, sehingga berkali-kali dia berkata bahwa jiwanya mengalami ketertekanan oleh karena situasi, oleh karena kondisi yang dia alami di dalam kehidupannya. Dan dalam ketertekanan jiwanya itu, dia menegaskan bahwa dia rindu akan Tuhan. Tindakan yang dia lakukan adalah respon yang dia buat, yang dia
nyatakan, tunjukkan adalah bahwa dia rindu akan Tuhan dalam situasi tertekan yang dia alami di dalam kehidupannya. Bahkan pada situasi yang tertekan itu, saudara, orang-orang malah berkata, "Di mana Allahmu?" Sampai 2 kali dia menyebutkan apa yang orang lain katakan kepada dia, di mana ayat 4 di sana dikatakan, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam, dan sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?" Lalu kemudian dia ulang lagi ayat yang ke-11, "Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu?" Dalam kondisi yang dia alami, dan kemudian di dalam kondisi itu belum terlihat pertolongan Tuhan. Bahkan orang-orang lain juga belum melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan pemazmur ini. Sehingga orang-orang mulai berkata, saudara, "Di mana Allahmu?" Katanya Allahmu menolong, katanya Allahmu penuh kasih, katanya Allahmu mengasihi engkau. Di mana Allahmu? Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan ini, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa kondisi, apa keadaan yang sedang saudara alami saat ini? Dan dalam keadaan yang saudara alami, apa yang menjadi respon saudara? Dan ketika saudara mengalami ketertekanan, beban, persoalan, penyakit, masalah hidup, kehancuran ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya yang membuat jiwa saudara tertekan mungkin saat ini, bagaimana respon orang lain? Apakah orang menguatkan saudara dan berkata bahwa saudara harus kuat, mereka kuatkan saudara, mereka hiburkan saudara? Ataukah malah sebaliknya, orang-orang malah mencibir saudara karena saudara anak Tuhan, bahkan mungkin karena saudara pelayan? Orang-orang mulai kemudian berkata, "Di mana Tuhanmu itu yang ajaib," katanya. "Di mana Tuhanmu yang katanya menolong engkau?" Saya tidak tahu apa kondisi yang sedang saudara alami. Tapi sekalipun misalnya saudara mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur ini, bebanmu berat, jiwamu tertekan oleh karena beban masalah persoalan yang sedang saudara alami. Dan kemudian orang-orang juga mulai menyindir saudara, bahkan menghakimi saudara. Katanya dia pelayan, katanya dia ikut Tuhan, dia beribadah, dia jemaat ini, dia begitu dan sebagainya. Kalau itu, di mana Tuhan yang menolong dia? Mungkin orang-orang lain juga mulai mencibir. Bebanmu berat, jiwamu tertekan oleh karena beban dan persoalan yang berat, ditambah lagi orang-orang lain mungkin menjatuhkan engkau dengan penghakiman-penghakiman yang mereka beri. Dan atas semua itu, saudara, apa yang menjadi respon saudara? Apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi sikap saudara? Apakah saudara juga akan protes sama Tuhan dan berkata, "Di mana pertolonganmu Tuhan? Katanya engkau ajaib. Aku sudah berdoa, aku melayani engkau, aku beribadah," dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu yang akan saudara ambil menjadi sikap dalam menghadapi situasi yang sedang saudara alami saat ini? Saudara, kita akan belajar dari pemazmur, di mana di ayat yang terakhir pemazmur ini berkata bahwa Tuhan adalah penolongnya. Artinya, saudara, di dalam perjalanan hidupnya, pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, ada banyak dan seringkali mungkin masalah, persoalan, beban yang membuat jiwa tertekan. Tetapi pada endingnya, pada akhirnya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang nyatakan mujizat, Tuhan yang mengubah kondisi, mengubah situasi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa terhadap segala situasi, segala keadaan yang engkau alami di dalam kehidupanmu, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong karena Dia Allah yang berkuasa, dan Dia pasti menolong karena Dia mengasihi setiap kita. Dan Dia sudah menetapkan waktu untuk menolong kita, waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menolong kita, untuk mengubah segala situasi dan kondisi hidup kita. Itu yang dialami oleh pemazmur ini, saudara.
Dan mengapa dia mengalami itu? Karena dia bersikap benar, karena dia berespon benar atas semua kondisi dan keadaan yang dia alami. Bebannya berat, jiwanya tertekan, orang-orang mencibir dia. Dalam semua kondisi itu, dia menegaskan ayat yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dalam semua kondisi tadi, saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa seperti rusa merindukan sungai yang berair. Di daerah kering, di tanah tandus, di padang gurun, rusa, bayangkan saudara betapa rindunya rusa merindukan sungai yang berair. Dan untuk menggambarkan betapa hausnya dia, betapa rindunya dia akan Tuhan, dia gambarkan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikian dia merindukan Tuhan, demikian jiwanya haus kepada Allah yang hidup. Masalah masih menindih, persoalan masih bertubi-tubi, jiwanya masih tertekan oleh karena masalah dan persoalan itu. Orang-orang masih mencibir dia, tetapi dalam kondisi itu dia menegaskan seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian juga dia merindukan Tuhan. Dan jiwanya yang tertekan tadi, dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwa yang tertekan tadi merindukan Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi kondisi ini. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara juga melakukan respon ini? Apakah saudara juga meresponi seperti pemazmur ini meresponi kondisi yang dia alami? Kalau saudara meresponinya demikian, artinya dalam semua kondisi itu saudara tetap rindu dan haus akan Tuhan. Percayalah, pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita koreksi hidup kita. Adakah kita merindukan Tuhan? Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia ini sehingga kita ditimpa oleh berbagai-bagai beban dan masalah hidup oleh karena kita terlalu fokus kepada perkara dunia. Padahal hidup kita hanya bisa diisi oleh Tuhan, hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Itu sebabnya pemazmur ini dalam masalah yang dia alami, dia rindukan Tuhan, dia haus akan Tuhan. Biarlah saat ini saudara, kita merindukan Tuhan dalam kondisi yang berat yang mungkin sedang saudara hadapi. Rindukanlah Tuhan dalam hidup saudara, hauslah akan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, mungkin gampang kita berkata, Tuhan aku rindu Engkau, Tuhan aku haus akan Engkau. Tapi apakah ada bukti kita rindu dan haus akan Tuhan? Pemazmur ini membuktikan saudara. Ketika dia berkata seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ketika dia berkata begitu saudara, itu bukan sekedar perkataan, tetapi dia buat aksi. Dia buktikan bahwa dia benar-benar merindukan Tuhan. Ketika saudara mendengarkan renungan ini pagi hari ini, mungkin saudara mulai berkata, ya Tuhan aku merindukan Engkau. Tapi tidak sekedar perkataan saudara, harus ada bukti bahwa saudara benar-benar merindukan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apakah ada bukti saudara merindukan Tuhan dalam hidup saudara? Pemazmur membuktikannya saudara. Setelah dia mengatakan bahwa dia begitu merindukan Tuhan, ayat 5 ini merupakan bukti bahwa dia merindukan Tuhan. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bukti dia merindukan Tuhan, bukti dia haus akan Tuhan dalam segala kondisi yang dia alami. Dia menegaskan bahwa inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah.
Saudara, sebagai bukti dia rindu akan Tuhan, dia berjuang untuk menjadi yang terdahulu dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menghadap kepada Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam datang tersungkur kepada Tuhan. Dia berjuang untuk dia menjadi yang terdepan dan menjadi yang terdahulu, saudara. Jadi bukan sekedar perkataan ketika dia berkata jiwaku haus dan rindu akan Tuhan, tapi dia buktikan memang dia menjadi yang terdahulu. Dia dahului semua orang supaya dia yang menjadi terdepan, dia yang menjadi terdahulu, dia yang menjadi orang yang paling maju di dalam memuji menyembah Tuhan, di dalam beribadah, di dalam bersekutu, di dalam berdoa kepada Tuhan. Kalau seperti kondisi kita, saudara, bahwa sekalipun pandemi, kita tetap menjadi yang terdepan dalam beribadah, apapun bentuk ibadahnya. Artinya kita berkobar-kobar dalam beribadah, kita berapi-api dalam bersekutu dengan Tuhan. Tidak pernah bisa dibatasi oleh kondisi, tidak pernah bisa dibatasi oleh keadaan. Kalau itu yang kita lakukan, saudara, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ingat Daniel, saudara, ketika dia ada di negeri perantauan dan kemudian di sana dia mengalami keberhasilan menjadi orang nomor 2 di bawah raja pada waktu itu, saudara, dan kemudian para pejabat iri dan hendak untuk menjatuhkan dia, tetapi tidak ada alasan. Satu-satunya alasan adalah dalam penyembahannya kepada Tuhan, karena pada waktu itu mereka semua menyembah berhala, sedangkan Daniel ini menyembah Tuhan. Sehingga mereka atur siasat, akhirnya dibuat keputusan bahwa tidak boleh menyembah apapun dan kepada siapapun kecuali kepada raja. Kalau ada yang kedapatan seperti itu, maka akan dimasukkan ke goa singa. Ketika surat itu diedarkan, saudara, dan didengar oleh Daniel, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia pergi ke ruang atas, di mana seperti biasa 3 kali 1 hari dia berdoa. Dia pergi ke sana untuk berdoa juga. Saat situasi tidak mendukung, dia tetap pergi ke sana untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan, seperti yang biasa dia lakukan. Artinya, saudara, sekalipun situasi genting, sekalipun situasi tidak mendukung, namun dia tetap merindukan Tuhan. Dia buktikan itu melalui konsistennya untuk bersekutu dengan Tuhan, melalui konsistennya untuk datang menyembah Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika dia dimasukkan ke goa singa, mulut singa pun tertutup semua, padahal itu singa kelaparan. Buktinya, saudara, saat Daniel dikeluarkan dari sana dan kemudian orang-orang yang memfitnah dia dimasukkan ke dalam, belum lagi mereka sampai di dalam, singa sudah menerkam. Sedangkan Daniel 1 malam ada di dalam, singa bermain-main mungkin dengan dia. Tuhan menolong, Tuhan melindungi orang-orang yang terbukti haus akan dia dalam segala kondisi. Sekalipun kondisi genting, sekalipun kondisi tidak mendukung, sekalipun kondisi dalam masalah yang berat, namun tetap dia merindukan Tuhan dengan menjadi yang terdepan, menjadi yang terdahulu dalam bersekutu beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Bagaimana dengan ibadah saudara? Saudaraku, dengar, di masa pandemi ini tidak sedikit orang yang menjadikan situasi ini menjadi alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan hari ini mereka sudah mulai nyaman dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Sekali lagi saya berkata, hati-hati. Hidupmu akan hampa, hidupmu akan kosong jika engkau tidak isi hidupmu dengan Tuhan. Dan hidupmu akan hancur, dan pada akhirnya penghukuman yang akan nyata dalam hidupmu kalau engkau tidak rindu dan haus akan Tuhan. Di dunia ini hidupmu akan berantakan tanpa rindu haus akan Tuhan, dan dalam kekekalan hidupmu akan binasa dalam penghukuman jika engkau tidak merindukan Tuhan. Itu sebabnya apapun kondisinya, apapun keadaannya, itu tidak menjadi alasan. Tetaplah menjadi pribadi yang merindukan Tuhan, haus akan Tuhan, dan buktikan itu melalui ibadah saudara, melalui doa saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan.
Mari buktikan saudara, kita yang menjadi terdepan dalam beribadah kepada Tuhan dalam segala kondisi yang kita alami. Itu bukti pertama, pemazmur merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menjadi terdepan dalam ibadahnya, dalam persekutuannya dengan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6, dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora gelombangmu bergulung melingkupi aku." Saudara, jiwanya tertekan karena situasi. Kita manusia biasa, termasuk pemazmur ini juga manusia biasa. Dalam persoalan, dalam masalah, dalam tekanan, dalam situasi yang kita alami, wajar kalau jiwa kita tertekan. Kalau saat ini bebanmu berat, wajar kalau jiwamu tertekan. Kalau saat ini masalahmu berat, wajar kalau jiwamu tertekan. Jika saat ini engkau sakit, wajar kalau jiwamu tertekan. Tapi saat jiwamu tertekan, apakah engkau masih rindu dan haus akan Tuhan? Dan apa buktinya engkau rindu dan haus akan Tuhan? Saudara, pemazmur dalam semua kondisi yang dia alami, jiwanya begitu tertekan, saudara, oleh karena kondisi itu. Tetapi dia tetap rindu dan haus akan Tuhan. Dan bukti dia rindu dan haus akan Tuhan yang kedua adalah dia berkata kepada jiwanya yang sedang tertekan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Artinya saudara, bukti dia rindu dan haus akan Tuhan dalam kondisi yang dia alami. Dia arahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia arahkan jiwanya untuk datang dan berharap kepada Tuhan, untuk tidak gelisah, untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Hari ini dalam ketertekanan jiwa yang sedang saudara alami, apa yang saudara lakukan sebagai bukti saudara haus akan Tuhan? Ataukah malah saudara protes sama Tuhan? Saudara, pemazmur sebagai bukti dia rindu akan Tuhan, dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan." Bahkan 2 kali dia berkata demikian, saudara. Di ayat 12 juga dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Jadi dia tegaskan, dia arahkan, dia dorong, dia motivasi dirinya sendiri, saudara, untuk tidak tertekan, untuk tidak berlarut-larut dalam ketertekanan, oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena tekanan yang sedang dialami. Tapi dia arahkan jiwanya untuk berharap sungguh kepada Tuhan. Hari ini pun saudara, mari kita buktikan kita rindu akan Tuhan. Jiwamu tertekan oleh karena masalah, itu wajar. Hatimu tertekan oleh karena persoalan, beban yang sedang engkau tanggung, itu wajar. Jiwamu tertekan oleh karena masalah, penyakit yang sedang saudara derita, itu wajar. Tetapi jika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, saudara, mari kita buktikan kita masih tetap rindu dan haus akan Tuhan saat jiwa kita tertekan. Apa buktinya kita rindu dan haus akan Tuhan dalam ketertekanan jiwa? Mari kita berkata seperti pemazmur ini, kita arahkan jiwa kita yang sedang tertekan itu kepada Tuhan. Kita arahkan motivasi dan alihkan jiwa kita yang sedang tertekan itu untuk berharap kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Mengapa engkau tertekan dalam diriku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sampai 2 kali ayat 12 dia juga mengatakan demikian. Jadi saudara, berkali-kali dia mendorong jiwanya
untuk berharap kepada Allah. Dia motivasi, dia arahkan jiwanya yang sedang tertekan untuk berharap kepada Allah. Demikian juga saudara, saya dan saudara harus aktif untuk mengarahkan jiwa kita yang mungkin seringkali tertekan oleh karena masalah, persoalan, dan tekanan hidup. Mari kita secara aktif mengarahkan jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan. Itu bukti kita haus akan Tuhan sekalipun jiwa kita tertekan oleh karena masalah dan persoalan. Dan kemudian yang terakhir saudara, sebagai bukti pemazmur ini rindu dan haus akan Tuhan saat jiwanya tertekan. Ayat 9 dia berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku. Perhatikan saudara, Allah tidak tinggal diam. Dia memerintahkan kasih setianya. Artinya Tuhan menyatakan, mewujudkan kasih setianya di dalam kehidupan anak-anaknya yang selalu rindu akan dia. Sekalipun mereka tertekan oleh karena masalah dan persoalan, Tuhan menyatakan kasih setianya. Dan sebagai bukti pemazmur ini rindu akan Tuhan. Bukan hanya rindu pertolongannya, bukan hanya rindu mujizatnya. Karena seringkali saudara, banyak orang yang kelihatan rindu akan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka rindu akan mujizat Tuhan. Mereka rindu berkat Tuhan. Karena buktinya saat mereka mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mengalami berkat Tuhan, akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka sibuk dengan berkat yang mereka terima. Tetapi pemazmur ini dia rindu dan haus akan Tuhan. Itu sebabnya saat Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada dia, Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia. Apa yang dia lakukan saudara? Dia berkata, pada malam hari aku berdoa, menyanyikan nyanyian syukur, satu doa kepada Allah. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan di ayat 12 juga dia berkata, di kalimat yang terakhir saudara, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, saat dia mengalami kasih Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Allah. Dia bermazmur bagi Allah, dan kemudian dia bersyukur kepada Allah. Karena memang yang dia rindukan adalah Allah, bukan pertolongannya saja, bukan mujizatnya saja, tetapi yang dia rindukan adalah Tuhan. Itu sebabnya saat dia mengalami mujizat, saat doanya dijawab, saat dia diberkati, dia tetap berdoa, dia tetap bermazmur bagi Tuhan, dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini pun saudara, mari kita buktikan seperti pemazmur ini bahwa kita rindu akan Tuhan, bukan rindu berkat-berkatnya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang ketika mereka mendapatkan yang mereka inginkan, mereka malah akhirnya makin jauh dari Tuhan. Tadinya sebelum mereka diberkati, mereka masih punya waktu kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka diberkati, mereka terlalu sibuk dengan berkat Tuhan dan mereka melupakan Tuhan. Itu orang yang tidak haus akan Tuhan, saudara. Saat ini kalau saya dan saudara rindu dan haus akan Tuhan, buktikan kalau hari ini engkau mengalami pertolongan Tuhan, engkau tetap merindukan Tuhan dengan tetap berdoa, dengan tetap bermazmur, dan dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, biarlah hari ini saudara tetap buktikan apapun situasi, saat doa belum dijawab, saudara tetap merindukan Tuhan. Saat doamu dijawab, engkau diberkati, engkau tetap merindukan Tuhan. Artinya dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kita merindukan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, bahwa kita harus mengisi hidup kita dengan Tuhan. Kita harus haus dan rindu akan Tuhan karena kita diciptakan. Hidup kita diciptakan dengan satu kekosongan kalau Tuhan tidak mengisi hidup kita. Itu sebabnya rindukan dan haus selalu Tuhan, saudara. Apa buktinya kita rindu dan haus akan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita sudah belajar dari pemazmur bahwa bukti dia rindu akan Tuhan, dia menjadi yang terdahulu, menjadi yang terdepan dalam beribadah, dalam bersekutu dengan Tuhan. Dia menjadi terdepan dalam kemajuan kerohaniannya. Dan yang kedua, saudara, dia mengarahkan jiwanya
untuk berharap kepada Tuhan sekalipun jiwanya masih tertekan oleh karena masalah persoalan. Dan kemudian yang ketiga, dia berdoa, bermazmur, bersyukur ketika Tuhan menolong dia. Biarlah hari ini setiap kita juga menerapkan firman Tuhan ini. Apapun beban persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, tetap rindu dan haus akan Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi yang terdepan dalam bersekutu, dalam beribadah kepada Tuhan. Dan arahkan jiwa saudara yang tertekan oleh karena masalah persoalan, arahkan jiwa saudara berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur, berdoa, bermazmur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ketika Tuhan menolong saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama di malam hari ini. Saya percaya setiap saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kami telah merenungkan firman-Mu bersama ya Tuhan. Malam hari ini Engkau mengajari kami bagaimana supaya kami tetap rindu dan haus akan Tuhan. Dan kami harus mengisi hidup kami dengan rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Karena kami tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun kecuali Engkau yang mengisi kehidupan kami. Dan hari ini kami sudah belajar apa buktinya kami rindu dan haus akan Engkau. Kami harus menjadi yang terdepan dalam bersekutu, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami harus mengarahkan jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan kami harus tahu bersyukur, bermazmur, memuji Tuhan ketika Engkau menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami raih janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara. Dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka. Engkau tahu segala persoalan mereka. Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup. Dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan
anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu, Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga
sudah menjalani cuci darah. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya
tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa, Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh, ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa, Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami, karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan,
Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan.
Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.